Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sesuai yang ada di thumbnail, ini dia selengkapnya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillah tammati min Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini dia kisah misteri Dukun, karya Rianti_INK. Ana, teman sekantorku, meminta untuk ditemani pergi ke Banten. Dia akan menemui seorang dukun di sana. Sepulangnya dari tempat dukun tersebut, Ana menjadi sering bolos kerja dan terakhir dia masuk rumah sakit jiwa. Apa sebetulnya yang terjadi pada Ana? Kenapa dia bisa menjadi gila setelah mendatangi dukun? Suatu hari, Ana, teman sekantor, masuk ruanganku. Dia sahabatku. Kami dulu dari kampus yang sama. Dia adik tingkatku. Sibuk gak, Kak? Tanya Ana. Dia lalu masuk dan duduk di depan mejaku. Enggak juga, jawabku sambil meletakkan buku laporan bulanan yang sedang kubuat. Kak, mau gak nemenin aku ke Banten? Tanya Ana. Mau apa? Tanyaku heran. Ana kemudian menjelaskan kenapa dia mau ke Banten. Mau ya, Kak? Pintanya setengah memohon. Kapan? Tanyaku. Tak tega juga melihatnya memelas minta ditemani. Jumat besok, Kak. Kita berangkat pagi, kan tanggal merah, kita pulang Minggu, katanya menjelaskan. Jumat pagi kami sudah sampai di terminal, kemudian naik bus jurusan Bakauheni. Kami duduk di bangku belakang sopir agar agak longgar. Dalam perjalanan yang memerlukan waktu sekitar 3 jam, kami lebih banyak diam. Aku terbangun saat Ana menepuk-nepuk pipiku. Kak, sudah sampai, katanya. Kuusap kedua mataku, penumpang mulai turun. Kami pun turun menuju loket. Setelah membeli karcis, kami menuju ke dermaga 3, di mana kapal yang akan kami tumpangi bersandar. Cukup jauh juga jaraknya, cukup melelahkan. Sesampainya di dalam kapal, kami mencari tempat duduk yang sekiranya nyaman untuk rebahan. Meski tidak tidur, tapi setidaknya bisa untuk meluruskan punggung. Kami duduk di bangku paling belakang dekat jendela. Penumpang tidak terlalu ramai, sehingga kami bisa betul-betul meluruskan kaki. Lagi-lagi aku tertidur, mungkin karena waktu berangkat masih terlalu pagi. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Saat bangun, kulihat Ana sedang melamun, sambil melihat keluar jendela. Mau sarapan apa kita? Tanyaku. Ana menoleh ke arahku. Pop mie saja yang gampang, jawabnya. Kupanggil penjual pop mie yang keliling dalam kapal. Lalu aku memesan 2 mangkok. Nanti kita menginap di mana? Tanyaku. Di rumah tanteku, Kak, di Serang, jawab Ana. Pop mie pesanan kami datang. Setelah membayar, kami menunggu dingin untuk kemudian kami makan. Sekitar 3 jam dalam perjalanan, akhirnya kapal merapat ke dermaga. Kami berhenti di musola pelabuhan karena sudah masuk waktu zuhur. Nah, kita sholat, terus kita mau datang ke dukun. Apa nggak salah? Tanyaku pada Ana selesai kami sholat. Ana menatapku. Cuma kali ini, Kak. Setelah ini aku nggak akan datang-datang ke dukun lagi, jawabnya. Aku menghela nafas. Kutatap wajahnya. Ada kesungguhan di sana. Kami menuju terminal pelabuhan mencari bus jurusan Serang. Di dalam bus masih kosong, pasti bakalan lama ini, pikirku. Kak, kita cari makan siang dulu yuk, masih lama kayaknya ini berangkatnya, kata Ana mengajakku turun dari bus. Aku mengangguk. Kami pun turun dan mencari makan siang di warung sekitar terminal. Nyari warung pecel aja, Nak. Aku ingin makan pecel, kataku pada Ana. Setelah berjalan beberapa meter,
kami menemukan penjual pecel siram, seorang nenek-nenek. Kami memesan 2 porsi. "Mau kemana, Neng?" tanya nenek penjual pecel. "Mau ke Serang, Nek," Ana menjawab. "Kalau mau ke Serang mah nunggu bus di luar aja, Neng. Lebih cepat datang," kata nenek itu. "Oh begitu. Ya sudah, nanti kami menunggu bus di luar terminal saja," kataku. "Terima kasih, Nek, sudah diberitahu," kata Ana. Nenek penjual pecel mengangguk sambil tersenyum. Kami makan nasi pecel siram. Enak sekali rasanya. Apa mungkin karena kami sedang lapar? Entahlah. Setelah selesai makan dan membayarnya, kami segera menuju ke arah luar terminal. Baru beberapa langkah, para tukang ojek menawarkan jasa. Daripada jalan lumayan jauh, akhirnya kami naik ojek menuju keluar arah luar terminal. Di depan sebuah kios kami menunggu bus. Tak lama, bus jurusan Jakarta Merak datang. Kami pun segera naik. "Ke Serang, Pak," kataku kepada kenek sambil menyerahkan uang Rp50.000. "Berapa orang, Neng?" tanyanya. "2 orang, Pak," jawabku. "Jauh nggak rumah tantemu dari terminal, Nak?" tanyaku pada Ana. "Ya lumayan lah," jawab Ana. "Apa kita langsung saja ke tujuan, Nak, biar besok bisa langsung pulang lagi? Jadi minggu kita bisa istirahat," kataku. "Aku belum tahu tempatnya, Kak. Kita tanya tanteku dulu, barangkali dia tahu," kata Ana. "Loh, jadi kamu belum tahu tempatnya? Kok nekat mau ke sana? Kalau tersesat gimana?" tanyaku terkejut. "Lalu kamu tahu tempat itu dari siapa?" lanjutku heran. "Dari Kak Bagas. Dia pernah ke sana dengan temannya," jawab Ana. Bagas adalah kakak Ana. Aku cukup mengenalnya. Aku memang akrab dengan keluarga Ana. Terlebih sejak orang tuanya meninggal dunia, aku sering menginap di rumah Ana. Dia tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. "Oh," kataku. Serang sampai," teriak naik bus. 2 jam kami dalam perjalanan, akhirnya sampai di terminal Pakupatan. Kami turun lalu menuju pangkalan taksi. Kami naik taksi menuju rumah tantenya Ana. Dalam perjalanan, Ana menelpon tantenya, memberitahu bahwa kami sedang menuju rumahnya. Sampailah, Ana membuka pagar hitam sebuah rumah tingkat berbentuk minimalis. Rumah yang sangat asri. Halamannya ditumbuhi berbagai macam bunga. Ada sebuah ayunan besi di sudut taman. "Assalamualaikum," kami mengucapkan salam berbarengan. "Waalaikumsalam," terdengar suara dari dalam. Pintu terbuka. Seorang perempuan paruh baya berdiri menyambut kami. "Akhirnya sampai juga," kata Tante Desi pada Ana sambil memeluknya. "Ini Kak Rahma, Tante, teman sekantorku," kata Ana memperkenalkan aku pada Tante Desi. Aku menyalaminya. "Rahma," kataku memperkenalkan diri. Tante Desi menyambut tanganku sambil tersenyum. "Ayo masuk," ajak Tante Desi pada kami. Setelah berbincang, Tante Desi mengantar kami ke sebuah kamar. "Kalian tidur di kamar ini ya," katanya. "Istirahat saja dulu, kan lelah seharian dalam perjalanan," lanjutnya. "Iya Tante," kami menjawab bersamaan. Tante Desi kemudian meninggalkan kami. Aku langsung mandi, gerah rasanya, seharian dalam bus, lengket sekali badanku. Ana terbaring terlentang, pasti dia juga sama lelahnya. Selesai mandi, kami sholat asar. Beberapa saat kemudian, kami pun tertidur. Singkat cerita, setelah selesai sholat maghrib, kami makan bersama. Om Hasan, suami Tante Desi, sudah pulang dari kantor. "Kamu yakin akan ke sana, ke desa Seram, Nak?" tanya Om Hasan. "Iya Om tahu tempatnya," tanya Ana. "Tahu persis sih enggak, tapi itu sepertinya di wilayah Badai luar. Kenapa kamu nggak tanya saja ke Bagas?" tanya Om Hasan. "Kak Bagas juga lupa tepatnya di mana Om," jawab Ana. "Lalu alamat itu dari mana?" tanya Om Hasan. "Dari teman Kak Bagas, ditulis saat mereka berada di sana," Ana menjelaskan. "Coba nanti Om tanyakan kepada teman-teman. Barangkali mereka ada yang tahu," kata Om Hasan.
Nak, kamu betul sudah yakin akan ke desa seram? Kembali Om Hasan bertanya. Memangnya kenapa Om? Tanya Ana. Kata teman Om, tempatnya cukup jauh, masuk wilayah Badai Luar paling ujung. Medan yang harus dilalui juga cukup sulit. Om Hasan menjelaskan. Tiba-tiba aku merinding, agak-agak gimana gitu. Nak, batalkan saja ya. Besok kita pulang lagi, pintaku. Ya Om, Ana yakin akan tetap ke sana. Malah jawaban Ana mantap kayak gitu. Aku melotot. Hah? Gak salah denger apa kupingku? Dasar Ana keras kepala. Udah diberitahu medan yang bakal dilalui sulit, tempatnya juga jauh, masih saja tetap mau ke sana. Ya sudah, nanti Om carikan ojek yang hafal daerah itu, kata Om Hasan. Akhirnya beliau mengalah setelah tidak berhasil membujuk Ana. Di sisi lain, Nah, besok kita pulang lagi yuk. Aku berusaha membujuk Ana sebelum tidur. Tanggung kak, udah sampai sini, tinggal dikit lagi, katanya ngeyel. Ya besok kita jalan-jalan aja nak, menikmati hari libur. Kembali aku membujuknya. Namun aku tak berhasil. Dasar anak, dia tetap pada pendiriannya. Pagi-pagi setelah sholat subuh kami berangkat naik ojek yang dipesan oleh Om Hasan. Sebelumnya kami berpamitan pada Om Hasan dan Tante Desi. Mereka berpesan agar kami berhati-hati. Sengaja kami berangkat pagi karena jarak yang akan ditempuh memakan waktu sekitar 5 jam. Alangkah jauhnya. Tiba-tiba aku menyesal kenapa aku mau menemani Ana. Namun semua sudah terjadi. Aku tak tahu jalan mana saja yang sudah kami lewati. Yang kurasakan punggung dan pantatku sangat pegal. Berulang kali aku membetulkan letak duduk agar sedikit mengurangi rasa pegal. Kulihat Ana seperti tak merasakan apapun. Dia tetap tenang duduk di jok belakang. Beberapa kali abang ojek yang kami tumpangi berhenti untuk menanyakan alamat yang dimaksud. Selalu dijawab masih jauh dengan pandangan mata aneh ke arah kami. Aku merasakan hal itu. Sepertinya memang ada yang aneh. Kenapa orang-orang yang kami tanyai selalu memandang kami dengan tatapan yang ganjil? Apakah Ana juga merasakan hal yang sama? Perasaanku semakin tak karuan. Waktu duhur telah tiba. Kami belum juga sampai tujuan. Padahal kata Om Hasan hanya memakan waktu 5 jam perjalanan. Kami berhenti di sebuah masjid yang kami jumpai di jalan. Hatiku makin tak tenang. Nah, kita putar balik saja yuk, ajakku pada Ana. Lama Ana menatapku. Aku seperti tak mengenalnya. Berinding aku dibuatnya. Tanpa memperdulikan ajakanku, Ana kembali naik motor. Dengan terpaksa aku mengikutinya. Kembali kami melewati beberapa desa. Jalan yang kami lewati masih jalan aspal. Motor bisa melaju dengan kencang. Berarti masih jauh perjalanan kami, batinku. Kata Om Hasan semalam, bukankah jalan yang akan kami lewati sulit? Dalam perjalanan aku berdoa apa saja yang ku hafal. Betul-betul aku merasa tak tenang. Waktu menunjukkan pukul 15. Ketika kami sampai di jalan tanah, kami lalu berhenti. Ada beberapa tukang ojek yang sedang mangkal di ujung jalan. Beberapa dari mereka menghampiri kami. Neng, kami hanya bisa mengantar sampai sini. Kami kurang paham dengan daerah sini, kata bang ojek yang ditumpangi Ana. Oh iya bang, gak apa, jawab Ana sambil membayar ongkos ojek kami. Makasih ya bang, kata Ana. Iya neng, sama-sama. Kami langsung pulang ya, takut kemalaman dan hujan, kata si abang ojek. Kemudian ada salah satu bapak yang menghampiri kami. Mau kemana neng? Mau ke rumah Abah Adang, jawab Ana sambil menyerahkan kertas alamat yang diberikan Bagas. Bapak itu membacanya lalu diberikan kepada bapak yang lain. Kulihat mereka saling berpandangan, seperti ada yang aneh dengan alamat itu. Aku semakin gelisah. Betul-betul menyesal aku menemani Ana ke tempat ini. Setelah lama saling berpandangan, akhirnya bapak yang memegang kertas mengatakan, kalau medan yang akan dilalui penuh resiko dan ada beberapa hal yang tidak boleh dilanggar. Jika melanggar maka akan celaka. Aku semakin merinding.
Kepalaku terasa pusing tiba-tiba. Nah, kita pulang aja yuk. Untuk kesekian kalinya aku membujuk Ana agar mau pulang. Aku betul-betul takut dan merasa asing di sini. Namun tetap saja Ana tidak mau. Bahkan kulihat dia sangat antusias. Neng, selama dalam perjalanan nanti, jangan sekali-kali menengok ke belakang ya, kata si bapak. Aku dan Ana diam mendengarkan. Selama perjalanan jangan sekalipun menanyakan hal yang ditemui, lanjut si bapak lagi. Aku semakin merinding mendengarnya. Selama perjalanan jangan meludah di sembarang tempat juga ya, katanya kemudian. Ana menganggukkan kepala tanda mengerti. Aku diam saja. Ada apa ini sebetulnya? Kami lalu naik ojek yang akan mengantarkan kami ke rumah Abah Adang. Perasaanku sangat tidak enak. Ada rasa takut yang berlebihan. Ingin menangis rasanya. Ojek yang aku naiki berjalan di depan. Kami menyusuri jalan tanah. Medan yang kami lalui cukup sulit. Naik turun dan berbelok-belok. Bermacam doa yang kuhafal, aku baca tanpa henti. Entah sudah berapa jauh kami dalam perjalanan. Kulihat jam di tangan kiriku. Waktu menunjukkan pukul 16. Ingin aku berhenti untuk sholat asar, tapi sepanjang jalan yang kami lewati tak kutemui masjid atau musola. Aku hendak bertanya ke abang ojek, tapi ingat pesan yang disampaikan sebelum kami berangkat tadi. Akhirnya aku hanya bisa diam, pasrah. Aku tak tahu sejak kapan kami sudah berada di jalan beraspal. Mungkin karena aku melamun, sehingga tak menyadari akan hal itu. Untung saja tidak jatuh dari motor. Ada rasa heran dalam hati. Jalan yang kami lalui beraspal tapi kanan kiri jurang. Bagaimana bisa jalanan beraspal sedangkan mobil saja tidak bisa lewat? Kenapa tidak dari ujung jalan saat kami berangkat tadi jalan di aspal? Bermacam pertanyaan ada dalam hati. Lagi-lagi aku hanya bisa diam saat ingin menanyakan hal itu pada abang ojek. Aku kembali ingat pesan yang harus kami turuti. Sejak berangkat dari ujung jalan, tak kujumpai ada manusia. Aku sama sekali tak melihat ada orang lain selain kami berempat. Aneh sekali. Atau hanya perasaanku saja? Entahlah. Ingin aku menengok ke belakang, bilang ke Ana untuk istirahat sejenak. Aku betul-betul lelah dan pegal seluruh tubuh. Ingin aku tanya ke abang ojek, apa masih jauh rumah yang akan kami tuju? Berapa jam lagi kira-kira perjalanan kami? Menjelang waktu maghrib, kami sampai di sebuah sungai. Hari mulai gelap. Kami berhenti. Aku takut sekali. Tak bisa kulihat wajah Ana dengan jelas. Apa dia juga merasakan hal yang sama denganku? Nah, aku takut. Kataku berbisik. Ana hanya diam. Ku pegang tangan Ana dengan erat. Neng, kita udah sampai, kata abang ojek. Nanti ada yang menjemput dari rumah Abah. Lah, tahu dari mana mereka kalau kami datang dan akan dijemput? Bukankah kami tidak memberitahu sebelumnya? Aku merinding. Pegangan tanganku bertambah kencang. Iya pak, jawab Ana. Hari semakin gelap. Tak bisa kulihat keadaan sekeliling. Hanya bisa mendengar suara air sungai, seperti sedang berada di alam mimpi. Membayangkan saja tak pernah untuk sampai ke tempat ini. Berulang kali aku bilang dalam hati untuk tidak pernah lagi datang ke sini. Betul-betul membuatku jera dan trauma. Beberapa lama kemudian datang seorang menuju ke arah kami. Aku tahu karena terlihat cahaya berjalan di atas sungai. Suara jembatan yang terbuat dari bambu pun terdengar berbunyi. Aku memeluk Ana. Entah mengapa saat itu aku takut sekali. Duh nak, aku betul-betul takut, kataku sambil mempererat pelukan. Ana tak bereaksi. Kupandang wajahnya tapi tak terlihat jelas karena malam yang gelap. Semakin jelas suara orang berjalan dari arah jembatan menghampiri kami, semakin tak karuan detak jantungku. Kupandang sekeliling tapi tak ada yang terlihat. Ingin kupejamkan mata, tapi rasa takut malah membuatku penasaran. Cahaya senter itu semakin mendekat. Aku berusaha melihat siapa orang yang membawanya. Namun tetap tak terlihat dengan jelas, karena malam begitu gelap.
Setelah sampai, orang itu mendekati Abah tukang ojek. Mereka berbicara dengan bahasa yang aku tidak tahu artinya. Mungkin bahasa daerah setempat. "Neng, ini Pak Engkus. Dia yang akan mengantar ke rumah Abah Adang," kata abang ojek. "Loh, Bapak nggak ikut? Lalu kami pulang lagi bagaimana?" tanyaku penuh khawatir. "Besok Bapak jemput lagi. Sekarang Bapak pulang dulu," kata abang ojek memberi alasan. "Iya Pak, terima kasih sudah mengantarkan kami sampai sini," kata Ana. Saat Ana akan memberikan ongkos, abang ojek bilang, "Besok saja sekalian." Mereka berdua lalu pamit akan meneruskan perjalanan. Aku tak habis pikir, kenapa abang ojek malah mau pulang? Padahal jalan yang kami lalui tadi sangat jauh dan menyeramkan. Apa tidak takut terjadi sesuatu hal di tengah jalan? Secara yang dilalui hanya berupa hutan tanpa ada rumah. "Mari Neng, kita ke rumah Abah Adang," kata Pangkus pada kami. Dia kemudian berjalan di depan. Aku memilih jalan di tengah, karena jembatan bambu yang kami lewati hanya bisa untuk seorang beriringan. Tak bisa kukatakan perasaan takut saat itu. Aku berharap semua ini hanya mimpi. Tak henti aku membaca doa-doa yang aku hafal sepanjang menyeberangi sungai itu. Ingin aku bertanya kenapa lama sekali sampai tepi, tapi tak jadi. Aku berpikir mungkin hal yang tak boleh kami lakukan sepanjang perjalanan masih berlaku di sini. Badanku sudah lelah sekali. Aku ingin segera sampai untuk bisa beristirahat. Akhirnya kami sampai juga di tepi. Kami masih harus berjalan beberapa meter lagi untuk sampai tujuan. Sampailah kami di depan sebuah pagar tembok yang tinggi. Cahaya lampu menerangi di sekelilingnya. Pangkus membuka pagar itu. Nampak di depan kami sebuah rumah yang megah. Aku semakin ketakutan. Bagaimana mungkin di tengah hutan seperti ini ada bangunan megah? Padahal akses jalan untuk sampai ke tempat ini sangat sulit ditempuh. Kugenggam tangan Ana dengan kuat. Aku berjalan di sampingnya menuju pintu rumah itu. Keringat dingin mengucur di tubuhku, sangat menyeramkan. Pangkus membuka pintu dan mempersilahkan kami masuk. Di bawahnya kami ke dalam sebuah ruangan yang luas. Tak ada kursi di sana, hanya terhampar karpet lebar. Kami dipersilakan duduk di atas karpet itu. Pangkus masuk ke dalam, mungkin memberitahu Abah Adang bahwa kami telah sampai. Dengan perasaan takut yang luar biasa kupandangi sekeliling ruangan itu. Di tembok ada lukisan ular yang sangat besar, betul-betul menyeramkan. Ingin sekali aku menangis. Rasa lelah yang tadi kurasakan seketika hilang, berganti dengan ketakutan. Jantungku berdetak lebih cepat. Ruangan luas yang seharusnya membuat nyaman, tapi malah membuatku tersiksa. Aku merasa seperti berada di dalam sebuah gua. Kulihat Ana, dia tampak tenang. Aku tak ingin banyak bicara, takut terdengar tuan rumah dan akan membawa masalah. Pangkus keluar menghampiri kami, memberitahu agar menunggu. Baru saat itu aku melihat dengan jelas wajah Pangkus. Ya Allah, jika aku melihat saat di seberang jembatan tadi, mungkin aku sudah pingsan. Wajah yang dingin dan sangat menyeramkan. Aku tak berani memandangnya berlama-lama. Jantungku semakin cepat berdetak. Seorang perempuan datang membawa 2 gelas minum dan sebuah toples berisi kue. Usianya sekitar 60 tahun. Dia berbicara dengan bahasa yang kami tidak tahu. Aku dan Ana saling berpandangan. Kami hanya tersenyum. Mungkin perempuan itu tahu kalau kami tidak paham dengan apa yang dia katakan. Dipegangnya tangan kami dan dibawa masuk ke dalam. Kami hanya bisa mengikuti. Kami dibawa ke kamar mandi. Oh, rupanya dia mungkin tadi menyuruh kami agar mandi. Kami lalu mandi. Ada 2 buah kamar mandi. Sepanjang jalan menuju kamar mandi, aku melihat lukisan ular seperti di ruang depan. Kembali aku bergidik. Cepat-cepat aku mengguyur badanku. Terasa segar, sedikit menghilangkan penat. Selesai mandi,
Kami dibawa ke ruang makan oleh perempuan tua itu. Lagi-lagi terdapat lukisan ular besar di ruangan itu. Aku yang tadinya sangat lapar menjadi kenyang seketika. Ingin muntah rasanya. Kuperhatikan makanan yang disuguhkan. Nasi ketan dengan bermacam lauk terhidang di atas meja makan. Aku merasa heran. Kenapa harus ketan, bukan nasi? Kami ditinggal berdua di ruang makan. Ana makan dengan lahap. Barangkali dia sangat lapar. Tak sengaja kulihat lukisan ular besar itu. Saat melihat matanya, seolah ingin menelanku. Aku menelan ludah, menyesali perjalanan sampai ke tempat ini. Selesai makan, kami kembali ke ruang depan, menunggu Abah Adang. Tak lama seorang laki-laki masuk ke ruangan itu, memakai baju serba hitam. Perawakannya sedang. Kulihat wajahnya lebih dingin dan menyeramkan dibandingkan Pak Engkus. Dia Abah Adang. Aku tak berani menatapnya. Dia menanyakan maksud kedatangan kami. Ana lalu menyampaikan maksudnya kepada Abah Adang. Aku hanya diam, mendengarkan sambil menunduk. Ada maksud apa Ana sampai berbuat musyrik seperti ini? Cari tahu di bagian berikutnya ya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di sini, dan terima kasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel Cadangan Mimin. Dan yang belum, boleh ya mampir ya. Itu di layar akhir, tinggal disentuh saja. Atau bisa dilihat di deskripsi, ada linknya, tinggal disentuh saja. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya.